What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membawakan lagi kisah yang sangat menarik dari dunia. Kenapa sih kita itu tidak boleh asal berbicara, apalagi asal berdoa. Kemudian kita juga nggak boleh membuli orang guys. Kan hari ini gue akan membawakan kisah seorang anak dari Afrika yang memiliki bentuk kepala yang berbeda daripada anak-anak lainnya, sehingga dia itu diejek seperti Mowgli atau seperti manusia kera di dunia nyata. Bahkan saking orang-orang mengejeknya dan membulinya, dia itu harus sampai lari ke dalam hutan dan tinggal di dalam hutan. Nah, sebelum gue ceritain itu semua ke kalian, jangan lupa untuk selalu support channel ini. Caranya tuh gampang banget dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, ada di pojok bawah kanan video kalian. Kemudian jangan lupa juga setelah menonton video ini, share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke siapapun yang kalian kenal, share video ini untuk support channelnya biar semakin berkembang guys. So, tanpa bertele-tele lagi, langsung aja kita mulai dari intro ya guys. Check it out. Nah, anak yang akan gue ceritakan di dalam kisah hari ini bernama Zanziman Eli, di mana dia itu lahir di sebuah desa kecil di Afrika pada tahun 1999. Ketika Zanziman Eli ini dilahirkan, sebenarnya dokter itu sudah mengatakan kepada ibunya kalau ibunya ini mau melahirkan anak ini dan anak ini nantinya mau dibesarkan, anak ini tuh bakal membuat ibunya terus-terusan berlari dan membuat ibunya menjadi lelah. Pada pertama kali ibunya mendengar hal ini, mungkin maksud dokternya itu anaknya itu bakal aktif atau bagaimana kan. Dia itu gak kepikiran nantinya ini anaknya akan seperti apa, sehingga ibunya pada saat itu mengiyakan. Nah, balik lagi ke latar belakang kenapa ibunya mengiyakan itu juga. Rupanya sebelum melahirkan Zanziman Eli ini, ibunya itu sempat melahirkan 5 orang anak, di mana anak-anaknya ini harus keguguran semua. Jadi 5 saudara dari Zanziman Eli ini yang terlebih dahulu itu semuanya gugur dan gak bisa diselamatkan oleh dokter. Sehingga pada saat itu ibunya ini berdoa kepada Tuhan sambil berlutut. Dia bilang kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berikanlah kepada hambamu ini anak, di mana anak itu tuh dia akan menerima dengan senang hati walaupun bentuknya atau keadaannya tuh bagaimanapun." Nah, disinilah kita belajar kalau kita itu mau berbicara, apalagi kita mau berdoa, jangan asal berdoa seperti ini guys. Karena ibunya pada saat itu juga berbicara dan berdoa. Dia bilang walaupun anaknya itu cacat, dia akan menerimanya dengan senang hati dan akan merawatnya. Nah, betul saja pada saat itu permintaan dari ibunya ini dikabulkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan anak ke-6 pada saat itu, yaitu Zanziman Eli. Tapi ketika lahir, Zanziman Eli ini memiliki keterbelakangan atau perbedaan dengan anak lainnya. Ya, ketika dia lahir itu tubuhnya itu sangat kecil sekali, apalagi kepalanya, karena kepalanya itu lebih kecil dari genggaman tangan guys. Jadi pada saat itu dokter sudah mengatakan kepada ibunya, ini anak mempunyai keterbelakangan atau perbedaan dengan anak lainnya, di mana nantinya dia itu akan kesulitan dalam berbicara dan dia itu juga berpikir memiliki keterbelakangan. Tapi pada saat itu karena ibunya merasa kalau ini adalah anak yang telah diberikan kepada Tuhan kepada dia itu bilang kepada dokter, "Iya, gak apa-apa nih, gue sudah meminta anak ini dan sekarang diberikan." Jadi pada saat itu ibunya menerima dengan lapang dada. Singkat ceritanya, setelah tahun 1999 Zanziman ini dilahirkan. Memang ketika dia besar itu dia memiliki keterbelakangan sehingga dia itu tidak bisa masuk ke sekolah. Dia itu mempunyai keterbelakangan, tidak bisa berbicara dengan lancar pada saat itu. Jadi ibunya memutuskan tidak menyekolahkan Zanziman sejak kecil. Jadi sejak kecil tuh Zanziman sudah dibiarkan untuk begitu saja beraktivitas. Nah, karena bentuk kepalanya yang aneh ini juga, rupanya orang-orang di kampung Zanziman ini tidak bisa menerima dia seperti anak lainnya. Bahkan anak-anak di desa tersebut membulinya, melempar batu kepada Zanziman. Dan yang paling menyedihkan dan membuat ibunya juga merasa hatinya tersayat-sayat, orang dewasa di dalam kampungnya tersebut juga ikut membuli Zanziman. Padahal mereka udah tahu nih, Zanziman itu mempunyai keterbelakangan, seharusnya disupport dong, tidak dibully seperti itu. Nah, saking seringnya dibully, Zanziman ini sampai ketakutan untuk bertemu dengan orang lain gitu, apalagi bentuk manusia. Jadi dia itu seperti benar-benar udah kayak kera, kayak Mowgli gitu. Ketika dia bertemu dengan manusia lainnya, Zanziman ini akan ketakutan, dia itu akan langsung sontak berlari dengan cepat ke arah hutan. Nah, saking dia itu traumanya dengan manusia, akhirnya Zanziman ini mempunyai kebiasaan ketika dia bertemu dengan manusia lainnya, dia itu terus-menerus bakal lari ke dalam hutan. Termasuk kalau dia itu bertemu dengan keluarganya, ibunya juga dia tetap lari ke dalam hutan karena dia itu merasa trauma, dia
akan dibully kalau bertemu dengan manusia lainnya. Nah, saking gilanya guys, Zanziman ini juga kalau dia lari itu cepet banget. Dia itu bisa berlari secepat 10 km per jam. 10 km tuh udah kayak naik sepeda ya guys. Dia itu cepet banget walaupun dia memiliki keterbelakangan, tapi stamina-nya tuh luar biasa banget menurut ibunya. Rekornya juga menurut ibunya perharinya Zanziman ini akan lari dengan jarak 32 km. Bisa kalian bayangin, dia lari doang ya 32 km gitu. Ibunya tuh kasihan banget untuk mengejar dia. Bahkan ibunya juga sempat mencari anaknya yang hilang selama 1 minggu, dan diketahui kalau Zanziman ini telah lari ke dalam hutan sedalam 230 km selama 1 minggu. Dan kalau kalian bingung dia itu makan apa, Zanziman itu hanya makan rumput. Jadi bener-bener bentuknya itu kayak Mowgli banget. Dia lebih nyaman di dalam hutan sendirian seperti kera gitu. Dia bahkan sanggup cuma makan buah-buahan dan rumputan. Kemudian dia itu juga mempunyai kemampuan untuk memanjat pohon dengan cepat. Jadi selain dia itu cepat lari ketemu orang-orang, kalau dia nggak ngelihat ada hutan gitu, dia langsung memanjat pohon yang tinggi. Jadi mengenaskan banget sih sikap pembulian ini, membuat orang atau anak yang memiliki keterbelakangan ini malah semakin takut bertemu orang lain gitu. Dari ini juga sebenarnya bukan ibunya tidak mau menaruh Zanziman ini di dalam rumahnya atau menyekolahkan Zanziman juga. Rupanya ibunya setelah ditemui, dia itu mengatakan kalau dia memiliki permasalahan ekonomi karena selama ini dia itu mengurus Zanziman sendiri. Jadi kalau misalnya dia itu mau mengurus Zanziman, dia ini tidak bisa bekerja, sehingga pada saat itu ibunya dan Zanziman ini sebenarnya memiliki permasalahan. Mereka juga orang-orang yang tidak mempunyai biaya untuk mengurus Zanziman ke depannya. Nah, kemudian saking hal ini viral, saking membuat penasaran, pada tahun 2020 ada seorang YouTuber yang datang ke desa ini untuk bertemu dengan Zanziman dan ibunya yang dijuluki sebagai manusia kera atau Mowgli di dunia nyata. Di situ YouTuber ini langsung bertemu dengan si Zanziman, dan memang aja waktu itu Zanziman juga nggak ada di rumah, sehingga dia memaksa atau dia itu meminta kepada ibunya untuk mencari Zanziman di tengah hutan. Membutuhkan waktu 2 jam untuk mencari Zanziman pada saat itu, dan akhirnya Zanziman ini dibawa pulang. Dan ketika dibawa pulang, memang Zanziman ini adalah anak yang sesuai dengan yang diceritakan, hidup di tengah hutan sendirian, takut kalau melihat manusia. Kemudian uniknya sebenarnya walaupun Zanziman ini memiliki keterbelakangan dalam hal berbicara, Zanziman ini mempunyai respon ketika ibunya ini memerintahkan. Berarti sebenarnya dia itu masih mengerti apa yang dikatakan oleh manusia. Jadi ketika ibunya meminta mengambil satu benda gitu, Zanziman ini walaupun mempunyai respon yang sangat pelan ya waktu itu ya, dia ini sempat mengambilkan benda ini kepada ibunya. Di sini kita mengetahui kalau Zanziman itu sebenarnya masih sanggup untuk mengerti, tapi dia itu udah nggak bisa membalas dengan cara berbicara. Memang kekurangannya seperti itu. Nah, saking menyedihkannya, YouTuber ini juga pergi ke rumah Zanziman dan ibunya. Memang keadaannya itu rumahnya sangat sederhana sekali. Rumahnya itu memang seperti di pedesaan Afrika, dan ibunya ini juga menceritakan dulunya sebenarnya orang tuh udah sempat tetangganya membuat galang dana gitu, penggalangan dana untuk si Zanziman Eli ini. Tapi sayangnya setelah uangnya terkumpul secara online gitu, tetangganya ini malah tega-teganya membawa kabur uang dari Zanziman Eli dan ibunya ini, langsung pergi begitu aja. Nah, mendengar hal ini semua, akhirnya si YouTuber ini membuat satu video dan memviralkannya lagi. Dan pada tahun 2020 memang videonya tuh viral banget sampai kurang lebih 10 juta penonton. Kemudian akhirnya dilakukanlah penggalangan dana yang jauh lebih besar lagi. Dan 1 minggu kemudian setelah YouTuber itu merilis video ini dan penggalangan dana sudah terkumpul, akhirnya YouTuber ini kembali lagi ke Zanziman Eli dan ibunya, di mana dia itu membawakan makanan dan pakaian dan tempat tidur pada saat itu. Jadi bisa kalian lihat nih di video ini, makanan-makanan yang diberikan oleh YouTuber ini dari hasil penggalangan dana tersebut luar biasa banyak banget, persediaan untuk beberapa bulan. Kemudian pada saat itu juga kita bisa lihat nih, si Zanziman itu pertama kali meminum soda tuh dia seneng banget. Dan gak lupa juga YouTuber ini membawakan kue kepada Zanziman. Dia itu tahu kalau Zanziman Eli dan ibunya ini belum pernah memakan kue, dan kita bisa lihat responnya ya. Si Zanziman bilang ini kayak makanannya tuh manis banget, ibunya bilang kayak gitu. Padahal mereka tuh benar-benar belum pernah memakan makanan seperti itu. Mereka itu hidup dalam kesulitan lah. Dan luar biasanya lagi, si YouTuber ini juga telah membawa uang setelah 2 minggu video itu rilis. Dia itu membawa uang dari hasil AdSense dan penggalangan dana, yang uangnya itu jumlahnya besar banget. Bisa kalian lihat dikeluarkan dari tas ini nih. Jumlah uangnya tuh rupanya adalah $6.000, kalau dirupiahkan sebesar 82 juta. Tapi karena dia takut nantinya kalau misalnya dikasih uang segepok kayak gitu, dia taruh terus dia pergi begitu aja, nanti bakal dirampok dan uangnya akan diambil, dan Zanziman Eli dan ibunya ini nggak bisa membiayain hidupnya ke depannya. Dan akhirnya dia itu membawa
membawa Janjiman Eli dan ibunya ke kota untuk membuka rekening baru untuk menyimpan uang mereka. Nah, nggak berhenti di situ aja. Rupanya setelah 1 bulan video ini dibikin, akhirnya youtubernya itu balik lagi ke Janjiman Eli dan ibunya karena dia itu masih mau membantu Janjiman Eli dan ibunya. Karena videonya ini bener-bener viral banget, bener-bener orang juga pengen membantu penggalangan dana. Nah, kali ini yang akan dibantu adalah Janjiman Eli akan dibawa pindah ke kota besar untuk sekolah dan rumahnya itu akan direnovasi menjadi luar biasa layak ditidurin lah, nggak seperti yang pertama gitu. Yang pertama kan gak layak banget kan, dan akhirnya kalian bisa bayangin sendiri ya, dari desa Janjiman Eli ke kota dimana sekolah yang dibutuhkan Janjiman Eli bukan sekolah biasa, pastinya sekolah luar biasa, itu membutuhkan waktu 2 hari. Jadi di sini Janjiman Eli dibawa menggunakan kendaraan gitu, mobil yang luar biasa keren banget. Kemudian bisa kalian lihat juga nih di video si Janjiman Eli nih sedang menggunakan apa ya, bisa dibilang kayak baju gitu yang sangat rapi sekali, pakai jas, kemudian pakai celana yang luar biasa rapi banget, pakai baju putih gitu. Memang di Afrika itu ada satu kebiasaan, kalau kalian sudah tatanya atau bisa dibilang kemampuan finansialnya itu sudah cukup tinggi, pakaian itu sangat diperhatikan banget. Jadi kalau misalkan menggunakan jas di situ, kalian pasti dianggap orang yang sangat mempunyai pendidikan tinggi, kemudian juga secara finansial itu sudah bisa ke menengah dan ke atas gitu. Dan akhirnya untuk mewujudkan mimpi Janjiman Eli dan ibunya, dibawalah mereka ke sekolahan baru Janjiman ini. Di situ Janjiman juga mempunyai teman-teman yang memang teman-temannya ini bisa menerima si Janjiman Eli dengan lapang dada. Tidak ada pembulian sama sekali di sekolah tersebut. Kemudian ketika ibunya ini juga melihat rumah barunya itu yang telah direnovasi, ibunya ini sangat terkejut sekali. Dia itu nggak menyangka rumah yang dulu yang sangat sederhana, mungkin bisa dibilang tidak layak untuk ditinggali juga, sekarang sudah berubah menjadi tempat tinggal yang sangat layak sekali dan bisa dia gunakan bahkan untuk nantinya bekerja juga bisa, karena sekarang Janjiman itu sudah disekolahkan, sudah dititipkan di sekolah tersebut. Jadi ibunya ini sudah bisa tenang gitu melihat anaknya nantinya akan mempunyai pendidikan yang besar, menjadi masa depannya luar biasa banget. Kalau kalian lihat di video ini juga bisa kalian perhatikan kehidupan dari Janjiman Eli benar-benar berubah 180 derajat guys. Dia tuh udah menjadi kayak selebriti. Dia pergi ke kota aja, orang-orang di Afrika itu langsung notice dia, langsung meminta foto, meminta video. Jadi dia tuh benar-benar langsung jadi artis pada saat itu guys. Kita bisa perhatikan dari kisah ini, kehidupan itu memang kadang di bawah dan kadang di atas guys. Gak selalu juga kita di atas ataupun di bawah. Jadi kita belajar dari sini, dari kisah Janjiman Eli dan ibunya ini, jangan pernah asal berbicara, apalagi kalau kita berdoa guys. Karena ucapan kita, harapan kita, doa kita itu akan didengar oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita berdoa yang buruk, jangan sampai kita berbicara yang buruk, nanti kita bakal menuai hal yang buruk juga guys. Kemudian gue juga mau ingetin kepada kalian, janganlah kayak bully-bully kayak gitu, gak baik banget guys. Kalian bisa lihat kan apa yang dialami oleh si Janjiman ini. Kalau dibully seperti itu kan gak ada yang suka pasti. Jadi gue gak mengiyakan pembulian, gue sangat mau banget ya sama pembulian ya guys. Nah itu dia guys video hari ini, kisah yang sangat mengharukan mengenai si Janjiman Eli, manusia yang disebut dengan Mowgli di dunia nyata, manusia kera yang memang terpaksa. Kisah tentang ibunya juga yang benar-benar percaya dengan Tuhan dan percaya kalau ini adalah anak titipan dari surga, sehingga dia itu mau membesarkan anaknya walaupun memang membesarkannya itu dengan sangat sulit sekali. Gue kagum banget sih sama ibunya. Gimana menurut kalian tentang video hari ini guys? Jangan lupa untuk selalu kasih komen ya, kasih pendapat kalian karena gue bacain satu-satu. Oh ya, kalau kalian mau request video apapun, gue ngebahas apapun, langsung juga aja tulis di kolom komentar. Itu dia video hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Subscribe itu gratis, jadi klik aja guys. Semoga channel ini semakin berkembang dengan cara kalian mensubscribe-nya. Oh ya, abis kalian nonton video ini nih, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, atau ke siapapun guys. So itu dia guys video hari ini. See you guys and ciao.